Bab 1637, kamu, keluarlah. Semua orang tercengang. Ini kelahiran kembali. Bukan hanya semua master tanah tandus timur yang kebingungan, Fanny dan yang lainnya juga mengernyit. Mereka tidak menyangka kalau Sander ternyata bisa menggunakan jiwa pedangnya sendiri untuk meregenerasi. Secara teori, bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat kekuatan tertentu, bahkan kalau tubuhnya mati, selama masih ada sedikit kesadaran yang tersisa, adalah mungkin untuk hidup kembali. Namun, hal itu memerlukan pengambilan alih tubuh orang lain, atau menggunakan beberapa metode jahat. Bisa dikatakan kalau hal itu sangat sulit dilakukan. Dan situasi Sander. Situasi ini adalah kebangkitan langsung di tempat. Ini tidak normal. Di lokasi, hanya Oril yang tertawa. Tentu saja dia sudah tahu apa yang terjadi. Sander bisa bangkit kembali karena dua alasan. Pertama, keyakinan di dalam hati Sander, yaitu kemauan yang tak terkalahkan. Keyakinan ini melampaui batas dirinya dan melepaskan dirinya dari belenggu tubuh dan jiwanya. Selain itu, tubuh aslinya memang dipadatkan oleh jiwa pedang. Jadi, wajar saja kalau tidak ada yang aneh dengan jiwa pedang yang membentuk kembali tubuhnya. Adapun mengenai pemadatan kembali jiwa, bisa dipahami dengan cara ini. Sesudah keinginan tak terkalahkan Sander terbebas dari belenggu jiwa dan raga, itu memberikan kehidupan baru pada keinginan tak terkalahkan tersebut. Bukan hanya itu saja, kesadarannya pun sudah menyatu dengan tekad yang tak terkalahkan ini. Bisa dikatakan kalau selama jiwa pedangnya belum terhapus sepenuhnya, kesadarannya akan tetap ada selamanya. Tentu saja, bahkan kalau bisa melakukan semua ini, mustahil untuk langsung terlahir kembali. Hal yang paling penting, dan yang paling krusial, adalah waktu. Sewaktu Sander terbunuh, sebenarnya, ruang di mana dia berada sudah berubah. Waktu dan kesadaran menyatu. Sewaktu itu, kesadaran Sander tidak lagi berada di masa lalu atau masa kini, melainkan di masa depan. Kecuali kalau Dewa Binatang Tong Huang bisa langsung memusnahkan jiwa pedang Sander dan waktu serta ruang spesial itu saat itu juga, kalau tidak, hanya dengan satu pikiran, Sander sudah bisa langsung terlahir kembali di ruang masa depan. Ambil pendekatan yang tidak konvensional. Oril terkejut karena dia tidak menyangka Sander akan menemukan metode seperti itu. Dia juga tidak menyangka Sander benar-benar berani melakukan hal ini. Kalau gagal, dia akan benar-benar mati. Tentu saja, dengan adanya dia, walau Sander benar-benar mati, dia juga bisa. Namun, kalau dia benar-benar turun tangan, maka seperti yang dikatakan Sander, jalannya benar-benar akan berakhir. Sander tidak akan bisa terlahir kembali seperti sekarang. Sekarang kekuatan pedang tak tertandingi Sander sudah berubah sepenuhnya. Bisa dibilang sudah terlahir kembali, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meski masih ada sedikit jarak untuk memutus lingkaran itu, setidaknya sudah sangat dekat. Di samping, Arya dan yang lainnya menghela napas lega ketika melihat Sander muncul kembali. Putih diam-diam melirik Oril, lalu segera menyimpan semua hartanya. Jesse memandang Sander dari kejauhan sambil berujar penuh senyum, sungguh mengejutkan. Fanny melirik Sander, mendengus dingin, dan tidak bicara. Ada sedikit kekaguman di mata Teza. Dia tidak melihat semua ini sejelas Oril, tetapi dia juga memperhatikan kalau ketika Sander menghunus pedangnya, pikiran, waktu, dan ruangnya berubah. Karena itu, dia tetap tenang dan tidak bergerak. Tentu saja, baginya, itu bukan hal yang buruk kalau Sander benar-benar mati sekali. Alasan kenapa kakeknya bisa keluar dari sana adalah karena dia sudah mengalami kematian berulang kali. Seringkali, ketika orang menghadapi situasi putus asa, kalau bisa bertahan,
mereka akan terlahir kembali, bagaikan ulat sutra yang keluar dari kepompongnya. Kalau bisa pecah, ia akan memasuki dunia baru. Kalau tidak bisa, ia akan terpenjara dalam kepompong dan kemudian mati. Di waktu ini, semua master tanah tandus timur merasa pusing. Kelahiran kembali Sander di luar pemahaman mereka. Baik fisik maupun jiwanya sudah hancur, lalu terlahir kembali begitu saja. Sialan. Yang benar saja. Yona memandang Sander dengan muram, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dewa binatang Tong Huang juga tengah memandang Sander tanpa berkedip sekarang ini. Harus diakui kalau dia juga sangat terkejut. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa melihat kalau pemandangan tadi bukanlah ilusi dewa. Sander benar-benar hancur oleh pukulannya. Namun, Sander juga benar-benar bangkit kembali di depannya. Keanehan ini membuatnya merasa sedikit gelisah dan terancam. Di kejauhan, Sander menarik napas dalam-dalam, memandang dewa binatang Tong Huang sambil tertawa. Upaya untuk terlahir kembali tadi sebenarnya karena terdesak. Sesudah lawan menghabiskan seluruh kekuatan monster buas tanah tandus timur, dia tahu betul kalau dengan kekuatannya barusan, mustahil baginya untuk melawan, dan mundur pun mustahil, jadi dia langsung memilih mencari kematian untuk menghancurkan mentalitasnya, dan mengambil risiko untuk mencoba memanfaatkan ruang khusus itu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Dia berhasil. Di saat-saat terakhir, dia benar-benar menyerahkan segalanya dan menghancurkan mentalitasnya sendiri dengan pasrah, sehingga kekuatan pedang tak tertandingi bisa berubah dan mencapai tingkatan baru. Kelahiran kembali. Sekarang melihat kembali dirinya di masa lalu, itu adalah suatu keadaan pikiran yang belum pernah ada. Hidup seringkali seperti ini. Pada awalnya, kamu sombong dan ingin mempunyai reputasimu sendiri. Kamu juga percaya kalau kamu mampu mengharumkan nama sendiri. Ketika bertambah tua, kamu menyadari kalau dunia jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. Jadi, kamu mulai menderita, mulai terjerat, mulai berjuang, dan akhirnya menyerah pada kenyataan yang kejam ini dan menjadi orang yang kamu benci. Namun, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa tunduk pada kenyataan dan menjadi orang yang selalu mencari bantuan. Setiap orang, di beberapa tahap dalam hidupnya, akan ada saatnya mereka sangat membenci diri mereka sendiri. Kali ini, dia ingin mengubah dirinya. Bibinya muncul, tetapi dia tidak ingin mereka turun tangan, karena dia tahu kalau mereka melakukannya, itu akan menjadi siklus baru. Tentu saja, dia punya banyak alasan untuk membiarkan mereka turut campur, karena mereka adalah kerabatnya, dan karena lawannya terlalu kuat, dia bisa menerima bantuan mereka dengan tenang. Namun, dia akhirnya memilih untuk memikul tanggung jawab itu sendiri. Dia sadar kalau dia tidak bisa lagi menuntut terlalu banyak dari kerabatnya. Dia berharap suatu hari dia bisa berjuang bersama mereka, atau bahkan membantu mereka. Dia pernah merasa bangga dengan saudara-saudara ayahnya. Di masa depan, apa yang perlu dia lakukan adalah membuat mereka bangga padanya. Suara teriakan dewa binatang Tong Huang tiba-tiba terdengar. Kultivator pedang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Tak lama, lengan kanannya yang setebal pilar tiba-tiba mengepal erat. Duar. Dalam sekejap, kekuatan monster berkumpul dan mengalir ke lengan kanannya yang seperti bola besi besar. Kekuatan murni monster yang mengerikan tiba-tiba menyebar, menghancurkan segalanya. Walau dia tidak tahu alasan Sander mampu lahir kembali, itu tidak masalah. Dia bisa saja membunuhnya lagi. Niat membunuh melonjak di mata dewa binatang Tong Huang, dia meninju Sander dengan ganas. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya.
Kekuatan monster yang tak ada habisnya dan kekuatan murni miliknya sendiri bergabung, menyerbu ke arah Sander seperti gunung setinggi 1000 kaki, siap untuk mencabik-cabiknya dan menghancurkannya. Sander melirik Dewa Binatang Tonghuang dengan tenang. "Berisik kamu." Sesudah berujar demikian, dia melangkah maju, pedang Yi melesat ke langit dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, pedang itu melesat ke arah Dewa Binatang Tonghuang. Pedang ini tampak sangat kecil di hadapan pukulan itu, tetapi kekuatan tak terkalahkan yang terkandung dalam pedang itu menjadi semakin mengerikan. Ketika akan bersentuhan dengan pukulan Dewa Binatang Tonghuang, kekuatan pedang tak tertandingi di dalamnya menekan aura Dewa Binatang Tonghuang. Duar. Ketika pedang dan tinju itu bertabrakan, dampak yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyapu semuanya. Tinju Dewa Binatang Tonghuang langsung meledak, darah pun berceceran. Di waktu yang sama, ilmu pedang yang dahsyat langsung membuatnya terhempas. Sambil terhempas, tubuhnya juga retak sedikit demi sedikit. Sander terlihat bermuka datar saat berjalan menuju Dewa Binatang Tonghuang. Setiap kali dia melangkah, pedang Yi akan terbang keluar dan melesat ke arah Dewa Binatang Tonghuang. Buk! Setiap kali pedang Yi dihunus, kekuatan monster di area tempat Dewa Binatang Tonghuang berada akan melemah beberapa kali lipat, lalu Dewa Binatang Tonghuang akan terhempas ribuan kaki, dengan darah mengalir deras. Dengan cara ini, di bawah tatapan semua orang, Sander perlahan berjalan mendekati Dewa Binatang Tonghuang. Satu langkah, satu pedang. Satu pedang menghempaskan lawan ribuan kaki. Melihat ini, muka para master tanah tandus timur berubah masam. Mereka menyadari kalau tahu Dewa Binatang Tonghuang sudah ditekan oleh kekuatan pedang tak tertandingi dari kultivator pedang di hadapan mereka. Ini adalah penekanan Tao. Ah! Dewa Binatang Tonghuang tiba-tiba berteriak dan mulai membakar dirinya sendiri. Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya, tetapi dia masih tidak mampu menahan pedang Sander. Serangan pedang Sander datang silih berganti, Tao-nya tidak lagi tertekan, tetapi malah runtuh dengan cepat. Runtuh total. Di waktu ini, sedikit ketakutan akhirnya muncul di mata Dewa Binatang Tonghuang. Tidak mungkin. Kamu sudah menembus dewa diri di dalam hatimu dan hampir menghancurkan lingkaran itu. Di waktu ini, Sander di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Duar. Dewa Binatang Tonghuang langsung terhempas, dan semua kekuatan binatang iblis yang sudah dipadatkannya hancur di waktu ini. Kekuatan Dao Agungnya sendiri juga hancur total. Bukan saja kekuatan Dao Agung hancur, tubuhnya juga terpotong-potong oleh pedang Sander di waktu ini, hancur sepenuhnya. Daging dan darah yang sangat banyak berceceran, sangat mengenaskan. Melihat Dewa Binatang Tonghuang yang taunya sudah hancur dan tubuhnya juga hancur total, semua master tanah tandus timur juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan kalau Dewa Binatang Tonghuang yang arogan ini akan dikalahkan oleh kultivator pedang ini. Ini adalah Dewa Binatang Tonghuang. Terlebih lagi, dia adalah Dewa Binatang yang sudah memulihkan wujud aslinya dan memadatkan kekuatan semua monster di Tanah Tandus Timur. Semua master di Tanah Tandus Timur merasa sulit menerimanya. Sesudah Sander menghancurkan Tao dan tubuh Dewa Binatang Tonghuang dengan satu pedang, dia melirik Dewa Binatang Tonghuang yang ketakutan dengan tenang sambil berujar, "Aku hanya memakai kurang dari 30% kekuatanku, kamu sudah tidak tahan." Semua orang tercengang. Sander tidak mengerahkan jurus pedang terakhirnya kepada Dewa Binatang Tonghuang, melainkan memandang Yona yang berada tidak jauh di belakang Dewa Binatang Tonghuang. Dia memandang Yona dengan ekspresi lebih tenang. "Kamu, keluarlah. Sebelumnya kamu sudah sok di depanku, hari ini aku mau lihat bagaimana kamu bisa sok lagi." Semua orang terdiam. Bersambung.